Salam Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Sebelum kita mulai acara ibadah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 9 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kuatkanlah kami supaya jangan berputus asa apabila kami jatuh ke dalam kemelaratan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan berkat-Mu. Ajarlah kami supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kami kepada hal-hal yang duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan kekal. Dengarlah doa kami, karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Aku datang padamu.
Dengarlah hukum Tuhan yang tertulis pada Ulangan pasal yang ke-11 ayat 1. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Demikian pembacaan hukum Tuhan. Marilah kita minta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus, yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi.
Marilah kita membaca firman Tuhan yang tertulis dalam Lukas pasal yang ke-9 dimulai dari ayat 51 sampai dengan ke-62. Kita membaca secara responsoria. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi, lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia, karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikuti Engkau kemana saja Engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikuti Engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membaca, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan." Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Shalom, Horas Madita Saluhutna. Marilah kita bersama-sama mendengarkan warta jemaat untuk kita pada minggu hari ini, tanggal 26 Juni 2022, minggu kedua setelah Trinitatis, dengan topik minggu, pengikut Tuhan yang setia. Warta umum, pertama anak lahir. Pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022, telah lahir seorang putra bagi keluarga Bapak Joko Panggabean, Ibu Esther Gusmayanti Borosilitonga dari Perumahan Gria Padat Karya 3, Sektor Pesisir Rumbai. Anak yang baru lahir beserta orang tua dalam keadaan sehat. 2. Berita nikah. Berita pertama, akan menerima berkat nikah Ivan Leonardo Tamba SE, putra dari Bapak H. Tamba, Ibu R. Borunapitubulu, alamat Jalan Setia Sigunggung, Jemaat GKPI Pekanbaru Kota, Resort Pekanbaru Kota, dengan entry Wulandari Boru Panjaitan, putri dari Bapak Situa B. Panjaitan, Ibu L. Boru Hasibuan, alamat Jalan Surya nomor 17, Bambu Kuning, Sektor Pintu Angin Sukaterus, Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Pemberkatan pada hari Jumat, tanggal 8 Juli 2022 di GKPI Pekanbaru Kota, Resort Pekanbaru Kota. Berita pertama, akan menerima berkat nikah Daniel Joshua Sihombing, putra dari Bapak Sanggam Sihombing Esos, Ibu Lydia Boru Panjaitan, alamat Jalan Pondok Kelapa Selatan 1 nomor 47 Jakarta Timur, Jemaat HKBP Jatiwaringin, Resort Jatiwaringin, dengan Antonia Dian Herawati Boru Pak Pahan, putri dari Bapak Kusmadi Heri Purnomo almarhum, Ibu Antonia Krisyasi Widowati, alamat Jalan Jati Tengah 13B 392 Rawalumbu Bekasi, Jemaat HKBP Jatiwaringin, Resort Jatiwaringin. Pemberkatan pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 di HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, dan yang melayani adalah HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Jemaat tambah, mulai minggu hari ini tanggal 26 Juni 2022 telah menjadi jemaat gereja kita keluarga Junianto Sitompul, Ibu Mariani Borusamosir beserta satu orang putri pindah dari GKPM Manduiri Nem Leliu Sikakap tinggal Mentawai. Tinggal sekarang di Jalan Pesisir, Sektor Pesisir Rumbai. Suara Koinonia, pelayanan. Pada minggu hari ini tanggal 26 Juni 2022, Pendeta Maston BS Hutasoid STH melayani di HKBP Harapan Jaya pada pukul 8.30 WIB. Pendeta Dedi F. Silaban STH melayani di HKBP Pandau Permai. Diakones Ruslina Hutapea melayani di GKP Air Kulim pukul 10 WIB. Pendalaman Alkitab Remaja dan Naposo Bulung HKBP Pekanbaru. Pendalaman Alkitab Remaja dan Naposo HKBP Pekanbaru akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 pada pukul 19 WIB bertempat di HKBP Pekanbaru dengan tema Rimnitahido Gogona dari Filipi 2 ayat 2. Pengkhotbah Pendeta Dedi F. Silaban STH. Pendalaman Alkitab Remaja dan Naposo Bulung HKBP Pekanbaru dilaksanakan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Warta ini sekaligus undangan untuk seluruh remaja dan Naposo Bulung terbuka untuk umum. Persembahan untuk dana pensiun. Pada hari ini Minggu tanggal 26 Juni 2022, persembahan kedua akan kita sampaikan kepada dana pensiun HKBP. Kita sampaikan melalui amplop khusus. Lansia, pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022, lansia akan melaksanakan kegiatan senam osteoporosis dimulai pukul 7 WIB bertempat di halaman depan gereja dengan memakai baju olahraga berwarna hijau. Audit keuangan Huria Resort HKBP Pekanbaru dan Distrik 22 Riau. Pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 akan diadakan audit keuangan Huria Resort HKBP Pekanbaru bertempat di konsistori dimulai pukul 9 WIB. Pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 akan diadakan audit keuangan Huria Sedistrik 22 Riau bertempat di HKBP Harapan Jaya dimulai pukul 9 WIB. PHD INA Gabungan HKBP Pekanbaru. Pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 akan diadakan PHD INA HKBP Pekanbaru di gereja dimulai pukul 14 WIB
Dalam PHD ini akan dilaksanakan kegiatan cek gula darah dan tensi yang bekerja sama dengan Laboratorium Klinik Pramita. Dihimbau kepada kaum ibu gereja kita untuk dapat menghadirinya. Bunga altar yang akan menyusun bunga altar untuk bulan Juli tahun 2022 adalah dari sektor pengayoman. Suara Diakonia ulang tahun. Segenap majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 26 Juni sampai dengan 2 Juli 2022. Baca dan renungkanlah firman Tuhan dari Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita doakan jemaat gereja kita yang dalam keadaan sakit maupun pemulihan, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan, dan kesabaran. Mengenai warta keuangan dan warta lainnya dapat kita baca pada warta jemaat yang ada pada kita masing-masing. Demikianlah warta jemaat untuk kita minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita naikkan pujian, kita bernyanyi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara dan menguasai hati dan pikiranmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang ada berkumpul bersekutu di dalam gereja ini, dan mungkin yang ada di rumah, para orang tua kami yang dalam keadaan sakit, yang tak berdaya, yang ada di rumah sakit. Kita berdoa buat hambanya Mang Sintua Pak Pahan untuk semalam operasi bantuan pernapasan dari kerongkongan. Kita berdoa di rumah sakit buat beliau, menguatkan Inang dan juga menguatkan anak-anak semua keluarga. Kita juga berdoa buat orang tua Inang Bibel Fro yang sekarang trombositnya lagi turun, sangat drop dan opname di rumah sakit. Dan beberapa jemaat mungkin yang
dalam keadaan sakit pada saat ini, buat seluruh jemaat dimanapun berada, tidak boleh bersekutu dengan Tuhan di rumah Tuhan oleh karena sesuatu hal, karena pekerjaan yang tidak boleh ditinggalkan. Firman Tuhan yang menyapa kehidupan kita pada minggu hari ini, yaitu tertulis dalam kitab Rut pasal yang pertama, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya akan bacakan amanginang buat kita. Demikian firman Tuhan, kita akan baca di dalam hati kita masing-masing. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya bersama-sama dengan kedua menantunya ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda. Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah, anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah, anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan terancung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap bertaut padanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Tapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut." Sampai di sana firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya yakin dan percaya amanginang kita semua tahu kisah legendaris kitab ini, kitab Rut ini. Saya percaya kita semua tahu kisah antara Naomi dan Rut. Dan saya tidak akan menjelaskan lebih tentang ini karena saya tahu bahwa kita memahaminya jelas, di mana Elimelek dan Naomi dan juga
Mahlon dan Kilion adalah orang Bethlehem, orang Israel. Ketika terjadi kelaparan di Bethlehem, mereka migrasi ke Moab. Saya tidak mau bicara banyak hal tentang kenapa mereka harus bermigrasi ke Moab oleh karena kelaparan. Ada banyak penafsir tentang itu. Tapi satu hal Amanginang, satu hal Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya pikir ini cara Tuhan yang luar biasa untuk menunjukkan karya keselamatan Allah. Dan kalau kita lihat pada kitab Rut pasal terakhir dan ayat yang paling terakhir, Rut 4, di sana kita lihat karya keselamatan. Hai gesite Allah. Dan itu berasal dari keturunan Rut. Inilah keturunan Peres memperanakan Hezron memperanakan Ram memperanakan Abinadab memperanakan Nahason memperanakan Salmon memperanakan Boas memperanakan Obed memperanakan Isai, dan Isai memperanakan Daud sampai kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan ini yang kita lihat dari epistel tadi, ketika Yesus menghancurkan tembok pemisah antara orang Israel, antara orang Yahudi dengan orang Samaria. Dan ini suatu rencana Allah. Maka dalam hidup ini tidak ada yang kebetulan, Amanginang. Hidup ini tidak ada yang kebetulan, dan satu rencana Tuhan. Boleh saja Yesus menuju Yerusalem lewat daerah lain, tapi Yesus memilih harus lewat Samaria. Dia harus menghancurkan tembok pemisah. Karena kita semua tahu ada perbedaan antara orang Yahudi dan juga orang Samaria. Orang Yahudi katakan orang Israel, katakan orang Samaria itu tidak murni orang Israel, orang Yahudi, karena orang Samaria sudah kawin campur. Tapi Yesus menghancurkan tembok pemisah. Dan inilah karya keselamatan Tuhan yang luar biasa dari kisah Rut ini. Kita lihat mereka pergi berimigrasi ke Moab, dan mereka berangkat 4 orang, Naomi, Elimelek, Mahlon, dan juga Kilion. Oleh karena kelaparan, dan tidak beberapa lama di Moab, Elimelek meninggal, bapaknya, orang tuanya Mahlon dan Kilion. Dan Mahlon dan Kilion kawin dengan perempuan Moab. Mahlon kawin dengan Rut, Kilion kawin dengan Orpa, yang tidak satu iman. Bapak Ibu Saudara nanti boleh baca di rumah dalam Bilangan pasal yang ke-21-29 bahwa Allah Moab itu adalah Allah Kamos. Maka dalam Bilangan 21-29 dikatakan, celakalah engkau orang Moab karena mempersembahkan anak-anakmu untuk Allahmu. Tapi dari sana dimulainya karya keselamatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kedua anak Naomi meninggal dunia, dan yang tinggal adalah Naomi, Rut, dan juga Orpa. Kita lihat dari tema sentral kitab Rut, yaitu menggambarkan kesetiaan. Kesetiaan dalam relasi sosial, kesetiaan dalam relasi keluarga. Dua sosok perempuan ini luar biasa dalam kitab Rut, Naomi dan juga Rut.
Amanginang Sekretaris Jenderal Lutheran World Federation LWF Anne Barkhart, dia katakan untuk merespon peperangan yang terjadi pada saat ini, dia katakan gereja tetap semangat kuat dan setia mengikut Yesus serta meneladani pelayanan Yesus. Apapun yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, apapun yang kita alami di tengah-tengah kehidupan ini, kita harus setia mengikuti Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya katakan orang yang setia itu pasti diberkati oleh Tuhan. Dan itu yang dikatakan oleh kitab Rut, digambarkan oleh kitab Rut. Lihat, akhirnya Rut bersukacita. Akhirnya Naomi bersukacita. Maka orang percaya dipanggil untuk setia. Saya selalu katakan Amanginang dalam setiap khotbah, hidup ini bukan persoalan mati tua atau mati muda. Hidup ini bukan persoalan kawin atau tidak kawin. Hidup ini bukan persoalan punya anak atau tidak punya anak. Hidup ini bukan persoalan mati saur matua, mate sari matua. Tidak. Tapi hidup ini persoalan kesetiaan. Kita dipanggil untuk setia. Dan inilah tema sentral dari kitab Rut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mengangkat beberapa hal dari nats ini yang menjadi renungan kita, yang akan kita bawa pulang. 4 hal. Yang pertama sekali, bagaimana sikap orang yang setia. Kita belajar dari 2 tipikal, Rut dan juga Naomi. Pertama, sikap orang yang setia, berani menghadapi tantangan. Ini sikap orang yang setia. Orang setia dia harus berani menghadapi tantangan. Rut, Naomi berani menghadapi tantangan apapun yang terjadi. Satu kata yang memotivasi kita, masa depan bukanlah milik orang yang penakut dan pengecut, melainkan orang pemberani. Masa depan bukanlah milik orang yang penakut dan pengecut, melainkan pemberani. Amanginang ingat, tidak ada orang suka kepada orang penakut dan pengecut. Tidak ada orang yang menyayangi, mencintai orang penakut dan pengecut. Kenapa? Penakut dan pengecut itu tidak bisa diandalkan. Tapi orang pemberani, dia memberi semangat, dia memberi kekuatan, dia memberikan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Kenapa kita berani? Karena Tuhan bersama dengan kita. Kenapa kita berani? Karena kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Itu yang Yesus katakan. Itu yang Yesus lakukan. Keberaniannya memasuki Samaria. Karena dia benar. Menghancurkan tembok pemisah. Itu yang dilakukan oleh Rut. Keberaniannya mengambil satu keputusan yang luar biasa. Kita lihat dalam nats ini. Dia mengatakan, dia putuskan untuk bersama dengan mertuanya Naomi,
untuk bersama-sama dengan mertuanya Naomi. Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamu lah menjadi bangsaku dan Allahmu lah menjadi Allahku. Dan Rut katakan, hanya kematian yang boleh memisahkan kita, pada ayat ke-17. Maginang, jadilah orang pemberani, jangan pengecut. Menegakkan keadilan. Jadilah orang pemberani. Pada hari Jumat yang lalu kita sudah bicarakan di Parhalado untuk rancangan pembangunan di tengah-tengah gereja kita. Kita sudah wawarkan lewat Amang Ginting, arsitek kita yang mendesain pembangunan di tengah-tengah gereja kita. Ada pertanyaan, bagaimana nanti pendanaannya? Saya katakan, kita serahkan kepada Tuhan. Dan saya percaya semua jemaat akan membantu, dan setiap orang percaya akan membantu itu. Kita harus berani. Dan inilah kelebihan orang-orang percaya, membangun yang dari tidak ada menjadi ada. Tidak ada gereja yang membangun sudah ada anggarannya lalu dibangunkan, tidak ada itu. Semua gereja membangun dari nol, dan di sana kita merasakan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Keberanian itu perlu. Yang kedua, sikap orang yang setia, keputusan tanpa paksaan. Naomi memberikan kebebasan kepada Orpa dan juga Rut. Terserah. Bahkan dia katakan, apalah yang kamu harapkan dengan saya? Saya sudah tua. Tak ada yang bisa kau harapkan dari saya. Kalaupun saya kawin dan kamu menunggu anak saya lama lagi. Tapi lihat Rut. Luar biasa keputusannya. Keputusan Rut tidak dipengaruhi dan tidak digoyahkan oleh apapun kata mertuanya. Tidak dipengaruhi oleh siapapun. Keputusannya tanpa paksaan. Orang percaya Amanginang diberi kebebasan. Kebebasan bertindak, kebebasan berkehendak. Terserah, kita bebas. Mau lakukan apa, bebas. Tapi ingat, kebebasan orang percaya adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Orpa mengambil keputusan tanpa paksaan. Dia meninggalkan mertuanya Naomi dan pulang kepada bangsanya, kepada Allahnya. Tapi Rut, dia putuskan untuk bersama dengan mertuanya. Yang ketiga, sikap orang yang setia, teguh di dalam iman dan teguh di dalam pengakuan iman. Amanginang. Dalam sermon Parhalado, Amang Sintua Sitompul katakan, inilah cara Tuhan untuk memilih. Tuhan yang memilih untuk keselamatan. Benar. Tapi tidak segampang itu Amanginang. Keteguhan iman dan pengakuan iman, ini suatu proses yang harus dijalani. Saya tertarik dengan nats ini. Kalau kita baca pada ayat yang ke-6, dikatakan di sana, kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang ke daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Dari sana kita boleh aplikasikan bahwa Naomi mengajari kedua menantunya, Rut dan Orpa, tentang siapa Tuhan yang dia percayai.
Maka kalau kita baca dalam Roma 10 ayat 17, dikatakan di sana iman itu tidak hanya timbul begitu saja, tapi dikatakan dalam Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul daripada pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Bagaimana mungkin saya punya iman kepada Yesus yang luar biasa kalau saya tidak pernah mendengarkan firman Tuhan, kalau saya tidak pernah bersekutu dengan Tuhan? Itu mustahil. Saya punya iman yang luar biasa, tapi saya tidak pernah membaca firman Tuhan. Saya tidak pernah membaca Alkitab. Dari mana mungkin? Maka Paulus katakan iman timbul daripada pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kalau mau punya iman yang luar biasa, kalau mau punya pengakuan yang luar biasa, iman yang teguh, belajarlah tentang firman Tuhan. Dan ini yang dilakukan oleh orang Yahudi, orang Israel. Kalau Amang Inang baca dalam Ulangan pasal yang ke-6, dan ini sama Israel. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dan segenap pikiranmu. Dan itu diajarkan oleh bangsa Israel setiap saat kepada keturunannya. Amang Inang, maaf, kalau kita lihat beberapa kota di Indonesia, di dunia ini, saya ambil 2 contoh. Pertama sekali, Maroko dulunya adalah kota Kristen, tapi sekarang hampir punah orang Kristen di sana. Kedua, kita lihat Sipiro. Saya bersyukur dan berterima kasih kalau ada satu kantor pusat GKPA di sana berdiri. Yang saya katakan Amang Inang, jangan pernah bangga kalau dikatakan Toba, Porsea, Balige itu kota Kristen, Samosir itu kota Kristen. Tapi ingat, kalau firman Tuhan tidak diajarkan, boleh saja dulunya kota Kristen menjadi tidak kota Kristen. Ini realita. Kalau mau generasi penerus mengikut Tuhan, ajarilah dia tentang Tuhan, ajarilah dia tentang firman Tuhan, agar dia punya iman yang teguh. Dan ini yang dilaksanakan oleh Naomi, dan hasilnya luar biasa. Ruth punya komitmen, Allahmu menjadi Allahku. Kita semua tahu bahwa Allah daripada Ruth itu adalah Kamos. Seperti yang saya katakan tadi, mereka tidak satu Allah, beda Allah. Ajarilah generasi penerus kalau mau menjadi pengikut Kristus yang setia tentang firman Tuhan. Yang terakhir, moloona manginang, perjulo mau mangido Tuhamu akkainanami. Aci rohamun no molo hudok konon, akka inanami ma. Aci rohamu, molo aci rohamu dak hudok kon. Daw, serius dohamu? Oke, molo dak aci rohamu hudok. Alai molo aci rohamu, saya tidak mau katakan ini, karena ini bersangkut paut dengan Inang, dengan menantu perempuan. Karena ini persoalan si matua dohot baru main. Orang Batak katakan, moloroh baru mainna, kalau baru mainnya datang. Lalu temannya katakan, opuni si singal, ngaro bedongamu marbadai. Ya kan? Itulah orang Batak katakan loh. Sepertinya menantu teman berantam. Saya pernah dengar kaum ibu bicara, ida, sungan na kompak doho si matuami, marsitio pak doho si matuami kompak kiek ku bereng. Datang ini menantunya katakan, ida,
roha mani paroha najudi sasimatuwe seperti itu. Amanginang. Ini satu ilustrasi dan ini harus benar-benar menyimak dengan baik. Kalau tidak disimak dengan baik tidak akan tahu nanti apa artinya. Ada satu menantu dan mertua mereka holiday berlibur ke Yerusalem. Menantu katakan kepada mertua, "Inang, ayolah kita liburan ke Yerusalem." Mertuanya senang karena menantunya membawa mertuanya untuk liburan ke Yerusalem. Saya bersyukur, Inang, ada satu orang jemaat telepon saya, "Amang pendeta, amang satu orang ya yang akan berangkat ke Yerusalem." Wah, saya bersyukur, terima kasih Tuhan Yesus. Tapi itu kan hanya rencana. Kita berdoa lah, saya tidak pernah Yerusalem. Saya katakan kepada Inang, ikutlah aku. Kula nau di dak pada dohotoniku. Kita doakan itu. Saya terima telepon itu. Mereka berangkat ke Yerusalem. Setiba di Yerusalem, orang Batak katakan, niripu para hunikan, habe para garungan, niripu para saulian, habe hamaguan. Ternyata di Yerusalem mertuanya meninggal, mati. Maka menantunya ini mempersiapkan bagaimana orang tuanya ini untuk penguburannya. Apakah dibawa ke Yerusalem, dibawa ke Indonesia atau dikuburkan di Yerusalem? Lalu ditanya kepada pihak rumah sakit, bagaimana ini? Terserah ibu. Kalau ibu ini dibawa ke Indonesia, biaya yang dikeluarkan $5.000. Kalau ibu ini dikuburkan di Yerusalem, biayanya cukup hanya $2.000. Setelah mikir lama, menantunya katakan, saya putuskan, saya membawa pulang saja jenazah mertua saya, biarlah dikuburkan di Indonesia. Walaupun sangat mahal biayanya. Pihak rumah sakit dokter katakan demikian, dia kagum, luar biasa. Ibu sebagai menantu daripada ibu ini. Saya percaya ibu menyayangi mertua ibu ini. Dengan merogoh uang yang luar biasa banyak, $5.000 itu tidak sedikit. Iya Pak Dokter, saya sudah pastikan saya akan bawa ibu mertua saya pulang ke Samosir. Seperti itulah. Dokter katakan, kamu luar biasa. Lalu menantunya katakan demikian, dokter, sebenarnya bukan itu sih. Saya cuma ingat kalau 2000 tahun yang lalu ada juga orang yang dikubur di sini dan 3 hari kemudian dia bangkit. Manginang catat ya, ini harus jeli loh. Saya cuma ingat, kata menantunya nih, saya ingat kalau 2000 tahun yang lalu ada juga orang yang dikubur di sini dan 3 hari kemudian dia bangkit. Nah, saya nggak mau ambil resiko.
Kalau kejadian itu berulang lagi sekarang, Abang Inang tahu artinya? Dia tidak mau ibu mertuanya hidup kembali karena dia tidak suka dengan ibu mertuanya. Kejam. Inang molo mangulu si matuam burcu mahomar si matuada adong namar badai dok si matuada son adong pasti adong molo marbadai bedo si matuam mangulu nuaing nanti saya mau katakan Inang teleponlah mertuamu katakanlah Inang saya minta maaf ya di kehilapan kesalahan saya. Asatadda huburuni raja, baiklah kepada mertuamu, baiklah kepada mertuamu. Inang mungkin katakan, saya sudah mati mertua saya. Ini juga saya katakan, burjumaho tu tading ni si matuam. Burjumaho Inang tu tading ni si matuam. Tading ni si matuam. Yana konna tading ni si matuam edam. Saya maaf Amang Inang, saya teringat dengan mama saya, dengan namburu saya. Asal jumpa mama saya dengan namburu saya, holon berbeda terus. Apanya ini saya pikir, tak pernah damai. Mau adong nomor berbeda doh ida deson, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Idam dui, maaf Inang. Ini realita loh, saya bicara realita. Idam dui, tading ni simatuham dui, poparan ni simatuham dui. Amang Inang, kalau kita hidup dalam kebersamaan, hasadaun niroha, kita pasti diberkati Tuhan. Dan ini yang ditunjukkan oleh Rut dan juga Naomi. Rut luar biasa baiknya kepada mertuanya, dan mereka diberkati oleh Tuhan. Naomi menunjukkan hidupnya menjadi teladan, perkataannya memotivasi, perkataannya memberkati. Dan inilah orang-orang yang setia. Perkataan, perbuatan kita harus memberkati. Saya tertarik Amang. Kalau Amang Inang mau nyanyi, buku ND 122 ayat yang keempat. Semua tahu? Di parbaga debata. Semua tahu? Oke, kita nyanyikan 1, 2, 3 ya. Di parbaga tunamar pasupa sekali lagi Nang, dengan suara yang kuat. Di parba tunamar sarohada pasu-pasu nagodangi marohana sonang. Imarohan Amang Inang, kalau kita satu, kalau kita bersama, itu yang diberkati oleh Tuhan. Halak namar badai, dakya di pasu-pasu di batai. Hiduplah dalam kebersamaan. Hiduplah di dalam kebersamaan. Mangulu makita di bagasan hasadaun niroha. Dan
itu bukti nyata kita adalah orang yang setia. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, firman-Mu sungguh indah menyapa kehidupan kami. Pada saat ini, pada minggu hari ini, Tuhan panggil kami untuk setia. Karena orang setia, dia berani menghadapi tantangan. Orang yang setia, dia mengambil keputusan tanpa paksaan. Dan orang yang setia, teguh dalam iman, teguh dalam pengakuan. Dan orang yang setia, hidup di dalam kebersamaan. Kami mau meneladani Naomi dan juga Rut yang hidup dalam kebersamaan. Biarlah kami orang-orang yang setia, karena Tuhan memanggil kami untuk setia. Setia mengikut Tuhan. Apapun yang terjadi, yang kami alami dalam hidup ini, walaupun kami menderita, walaupun kami bergumul, walaupun kami dalam keadaan sakit, kami tetap setia mengikut Tuhan. Karena Tuhan berkati orang-orang yang setia. Tuhan memberi sukacita kepada orang-orang yang setia. Biarlah kami pulang dari rumah Tuhan dengan penuh kesetiaan kepada Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, buat kami, buat hamba-Mu, buat seluruh jemaat Tuhan yang sudah berkeluarga, yang punya mertua, jika ada di antara kami yang punya masalah dengan mertuanya, biarlah selepas kami pulang dari rumah Tuhan, kami mau berdamai dengan orang tua kami, mertua kami. Sering sekali dalam hidup kami bermasalah dengan mertua kami. Kami komitmen hari ini kami mau meniru Naomi dan juga Rut, hidup di dalam kebersamaan. Kami berdoa buat seluruh jemaat yang dalam keadaan sakit pada saat ini, dimanapun mereka berada, Tuhan menjamah dan Tuhan menyembuhkan. Kami berdoa buat Matthew, buat Amang Papahan, buat orang tua daripada Enang Bibel, seluruh jemaat yang kami boleh tidak sebutkan satu-satu pada saat ini. Dan kami percaya Tuhan tahu, yang dirawat di rumah sakit, yang dirawat di rumah, biarlah Tuhan menjamah, Tuhan menguatkan, dan Tuhan menyembuhkan. Kami berdoa juga berseluruh jemaat yang ada pada saat ini, para orang tua kami, Amang Inang, dan juga saudara kami yang ada pada saat ini. Tuhan mengetahui apa pergumulan hidup kami. Tuhan mengetahui apa pergumulan hati jemaat-Mu pada saat ini. Tuhan mengetahui apa penyakit kami. Hari ini juga kami memohon kepada Tuhan, biarlah Tuhan tumpangkan tangan Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan jamah setiap kami, pribadi kami. Tuhan jamah kami pada saat ini. Tuhan angkat segala persoalan hidup kami. Tuhan angkat segala penyakit kami. Tuhan angkat Tuhan. Tuhan sembuhkan penyakit kami. Tuhan jamah kami pada saat ini. Dan kami akan pulang dengan penuh sukacita. Kami akan pulang dengan penuh sukacita. Kami akan pulang dengan kesehatan. Karena Tuhan sudah menjamah kami. Tuhan sudah menumpangkan tangan Tuhan buat kami. Kami merasakan jamahan-Mu. Kami merasakan tumpangan tangan Tuhan. Kami merasakan tangan-Mu menjamah kami pada saat ini. Kami rasakan itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hati kami sangat damai. Hati kami sangat senang pulang dari rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengarkan doa kami. Amin. Kita puji Tuhan dan kita akan serahkan persembahan kita yang terindah buat Tuhan.
sampai ajalmu, hidup matiku ada padamu. Sangat berharga jiwaku, nyawanya menebusku. Ku persembahkan hidupku melayaninya selalu. Aku milikmu sampai ajalku, hidup matiku ada padamu. Aku milikmu sampai ajalku, hidup matiku ada padamu. Jadikan aku rumahmu, sinarilah hidupku. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Aku bersaksi selalu, Engkaulah pelitaku. Aku milikmu sampai
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu, Horas, dan Tuhan juga memberkati kita semua.